Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Keisha Miladiani dari kelas PIAUD 1 Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman yang diampu oleh Ibu Hajah Sri Ratnawati MPDI. Pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman. Model pembelajaran kelompok dengan pengaman. Model pembelajaran kelompok dengan pengaman adalah pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok, biasanya menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda. Dalam satu pertemuan, anak didorong harus mampu menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian. Terdapat anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya lebih cepat daripada temannya, maka anak tersebut dapat meneruskan kegiatan lain selama dalam kelompok lain masih ada tempat. Jika sudah tidak ada tempat, anak-anak tersebut dapat bermain pada tempat tertentu yang sudah disediakan oleh guru. Dan tempat itulah yang disebut dengan kegiatan pengaman. Pada kegiatan pengaman, sebaiknya disediakan alat-alat yang lebih bervariasi dan sering diganti sesuai dengan tema dan subtema yang dibahas. A. Pengelola kelas. Pengelolaan kelas yang meliputi penataan ruangan maupun pengorganisasian peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dan program yang direncanakan akan membantu pencapaian pembelajaran yang optimal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas adalah 1. Penataan perabot di ruangan harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pengelompokan meja dan kursi anak disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga ruang gerak peserta didik leluasa. Susunan meja, kursi dapat berubah-ubah pada waktu mengikuti kegiatan. Anak tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat juga duduk di tikar atau karpet. Yang ketiga, dinding dapat digunakan untuk menempelkan sarana yang dipergunakan sebagai sumber belajar dan hasil kegiatan anak, tetapi jangan terlalu banyak sehingga dapat mengganggu perhatian anak. Yang keempat, peletakan penyimpanan alat bermain diatur sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya sehingga dapat melatih untuk pembiasaan yang ingin dicapai, seperti kemandirian, tanggung jawab, membuat keputusan, kebiasaan mengatur kembali peralatan, dan sebagainya. Alat bermain untuk kegiatan pengaman diatur dalam ruangan, sehingga dapat berfungsi apabila diperlukan oleh peserta didik. B. Langkah-langkah kegiatan. Kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman menggunakan langkah sebagai berikut. 1. Kegiatan pendahuluan atau awal. 2. Kegiatan inti. 3. Istirahat atau makan. 4. Penutup. Barangnya, nomor 1. Kegiatan pendahuluan atau awal. Kegiatan pendahuluan atau awal dilaksanakan secara klasikal, yang artinya kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas, dalam satu satuan waktu, dengan kegiatan yang sama dan sifatnya pemanasan, misalnya berdiskusi dan tanya jawab tentang teman dan subteman, atau pengalaman yang dialami anak jika pada waktu diskusi terjadi kejenuhan. Diharapkan guru dapat membuat variasi kegiatan, misalnya kegiatan fisik atau motorik, atau permainan yang melatih pendengaran anak. Yang kedua ada kegiatan inti. Sifat dari kegiatan ini adalah kegiatan yang mengaktifkan perhatian, kemampuan, dan soal sosial emosi. Kegiatan terdiri dari macam-macam kegiatan bermain yang dipilih dan disukai anak agar dapat bereksplorasi, bereksperimen, meningkatkan pengertian-pengertian, konsentrasi, memunculkan inisiatif, kemandirian, dan kreativitasnya, serta dapat membantu dan mengembangkan kebiasaan bekerja yang baik. Pada kegiatan ini,
anak terbagi menjadi beberapa kegiatan kelompok. Artinya dalam satu satuan waktu, terdapat beberapa kelompok anak melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Pengorganisasian anak saat kegiatan pada umumnya dengan kegiatan kelompok. Namun ada kalanya diperlukan menggunakan kegiatan klasikal maupun individual. Sebelum anak dibagi menjadi kelompok, guru menjelaskan kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan tugas masing-masing kelompok secara klasikal. Pada kegiatan inti dalam suatu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Guru bersama anak dapat memberi nama masing-masing kelompok. Anak diberi kebebasan untuk memilih kegiatan yang dapat ada pada kelompok yang diminatinya dan yang disediakan. Semua anak hendaknya secara bergantian mengikuti kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh guru. Setelah anak dapat mengikuti secara teratur, maka anak boleh memilih kegiatan sendiri secara tertib. Yang sudah menyelesaikan tugasnya lebih cepat daripada temannya dapat meneruskan kegiatan di kelompok lain. Jika tidak tersedia tempat, anak tersebut dapat melakukan kegiatan di kegiatan pengaman. Berikut fungsi-fungsi kegiatan pengaman. Yang pertama, sebagai tempat kegiatan, anak yang telah menyelesaikan tugas lebih cepat sehingga tidak mengganggu teman yang lain. Yang kedua, untuk memotivasi anak agar cepat menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, untuk mengembangkan aspek emosional, sosial, kemandirian, kerjasama, kreativitas anak. Sebaiknya alat-alat yang disediakan pada kegiatan pengaman lebih bervariasi dan sering diganti disesuaikan dengan tema atau subtema yang dibahas. Pada waktu kegiatan kelompok berlangsung, guru tidak berada di satu kelompok saja, melainkan juga memberikan bimbingan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan, walaupun peserta didik tersebut berada di kelompok lain. Yang ketiga, istirahat atau makan. Kegiatan ini kadang dapat digunakan untuk mengisi indikator atau kemampuan yang hendak dicapai yang berkaitan dengan kegiatan makan. Misalnya tata tertib makan, jenis makanan bergizi, rasa sosial, dan kerjasama. Setelah kegiatan makan selesai, waktu yang tepat dapat tersisa digunakan untuk bermain dengan alat permainan di luar kelas yang bertujuan mengembangkan fisik atau motorik. Apabila dianggap waktu istirahat kurang, guru dapat menambah sendiri waktu istirahat dengan tidak mengambil waktu kegiatan lainnya. Misalnya bermain sebelum kegiatan awal atau sesudah kegiatan penutup. Yang keempat ada penutup. Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan penutup menenangkan anak dan diberikan secara klasikal. Misalnya membaca cerita dari buku pantomim, menyanyi, atau apresiasi musik dari berbagai daerah. Kemudian C. Penilaian. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru hendaknya mencatat segala hal yang terjadi, baik terhadap program kegiatannya maupun terhadap perkembangan peserta didik. Segala catatan guru digunakan sebagai bahan masukan bagi keperluan penilaian. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman semuanya ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.